Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bab 8 IPS tentang permintaan ya. Silahkan kalian disiapkan buku IPS-nya dan buka halaman 163. Oke, sudah? Kalau begitu kita mulai ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian permintaan. Permintaan adalah kesediaan untuk membeli barang dan jasa pada berbagai jumlah tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Ya, nah di sini juga dibagi menjadi dua nih, ya. Permintaan dibagi menjadi dua menurut kemampuan daya beli konsumen. Dan yang pertama yaitu ada permintaan efektif. Permintaan efektif ini permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli ya. Jadi kita ingin kemudian kita mampu untuk membeli. Dan yang kedua yaitu permintaan potensial. Permintaan yang tidak disertai kemampuan membeli ini disebut dengan permintaan potensial. Jadi hanya keinginannya saja ya, tapi tidak mampu untuk membeli. Ya, oke. Nah, kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa bagian atau beberapa faktor, dan yang pertama yaitu harga barang. Ya, harga barang sangat mempengaruhi tingkat permintaan, ya, karena semakin tinggi atau mahal harga barang, maka tingkat permintaannya akan menurun. Itu ya, yang terkait dengan harga barang. Kemudian, yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Jumlah pendapatan yang diterima seseorang mempengaruhi kemampuannya dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi juga permintaannya ya. Yang ketiga yaitu harga barang lain. Makna barang lain adalah barang substitusi dan barang komplementer, barang pengganti dan barang pelengkap ya. Di sini contohnya jeruk dan anggur merupakan barang substitusi. Jadi bila harga anggur itu naik, maka akan mengakibatkan bertambahnya permintaan jeruk. Namun, jika jeruk dan anggur merupakan barang komplementer atau barang pelengkap, maka naiknya harga anggur akan mengakibatkan menurunnya permintaan jeruk. Bisa dipahami ya? Yang keempat yaitu jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk sudah jelas akan meningkatkan jumlah permintaannya, terutama permintaan atas kebutuhan pokok, ya. Yang kelima yaitu selera masyarakat. Selera masyarakat ini merupakan faktor objektif ya, karena selera masyarakat mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Jadi misalnya jika pada saat musim hujan banyak permintaan dari konsumen untuk membeli sweater, jaket atau payung ya. Jadi di sini akan meningkatkan permintaan ya. Jadi jumlah permintaannya akan meningkat atas penjualan jaket, sweater atau payung. Begitu ya. Kemudian yang keenam yaitu perkiraan perubahan di masa depan ya. Apabila diperkirakan harga suatu barang akan naik, maka masyarakat cenderung akan membelinya sebelum harga naik. Ya, itu ya. Jadi misalnya untuk saat ini harga minyak goreng 25.000. Nah, kemudian 1 minggu kemudian dapat kabar akan naik menjadi 30.000. Nah, maka masyarakat akan segera membeli minyak goreng ketika harganya 25.000 atau saat ini juga. Begitu ya. Yang kemudian ada hukum permintaan. Makin tinggi harga barang, makin sedikit juga permintaan barang tersebut. Sebaliknya, makin rendah harga barang, maka makin banyak permintaannya akan barang tersebut. Jadi gitu ya.
Contohnya aja ketika kalian pergi ke mall atau pergi ke pasar, kemudian ada tulisan diskon. Nah, pasti banyak yang akan membeli produk tersebut ya. Begitu kurang lebih contohnya. Nah, kemudian di sini ada tabel permintaan. Ini tabel permintaannya ya. Nah, kita jelaskan dulu. Tabel permintaan adalah daftar angka-angka yang menggambarkan keterkaitan antara tingkat harga barang atau jasa dengan permintaannya pada waktu tertentu. Oke. Nah, kita lihat di sini pada tabel di samping ya. Di sini ada harga roti, kemudian ada jumlah rotinya. Ketika harga roti itu Rp0 atau gratis, maka jumlah roti yang diinginkan atau yang diminta oleh konsumen itu akan tinggi ya. Di sini jumlah roti yang diminta oleh konsumen ada 12 ya. Jadi di sini tabelnya harga dari yang terendah sampai tertinggi ya, sedangkan jumlah rotinya itu dari yang tertinggi ke terendah. Kemudian ketika harganya itu 500, maka jumlah rotinya ada penurunan. Tadinya 12, sekarang berubah menjadi 10 ya, turun 2 roti atau turun 2 permintaan atas roti coklat. Nah, ketika harganya Rp1.000, maka jumlah rotinya bagaimana? Ya, akan menurun menjadi 8 jumlah roti coklat yang diminta oleh konsumen. Ketika harganya 1.500, maka jumlah yang diinginkan juga menurun lagi nih, ada 6. Ketika harganya 2.000, jumlah roti yang diinginkannya pun menurun menjadi 4. Ketika harganya 2.500, jumlah yang diinginkan turun kembali menjadi 2. Nah, ini adalah harga tertinggi yaitu 3.000. Maka apakah ada jumlah roti yang diinginkan? Tidak ada karena harganya ini harga tertinggi ya. Jadi, pada tabel di samping menunjukkan permintaan roti coklat akan semakin berkurang sejalan dengan peningkatan harga. Jadi, hal tersebut sesuai dengan hukum permintaan ya, hukum permintaan tadi ya. Semakin tinggi harga, maka semakin menurun permintaan atas barang tersebut. Oke. Sekarang kita lihat kurva permintaannya. Nah, di sini ada gambar kurva. Ini masih sama tentang penjualan roti coklat ya. Oke, kita lihat di sini ada keterangannya. Yang pertama ini ada P. P itu menunjukkan price atau harga. Kemudian lihat di sebelah sininya. Di sini ada Q ya. Q itu menunjukkan quantity atau jumlah barangnya. Oke. Kita lihat kembali, kita dijelaskan dulu. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan fungsional antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta pada waktu tertentu. Di sini sesuai dengan tabel tadi ya, ketika harga itu 500, maka bagaimana jumlah yang diinginkan ya? Ketika harga itu Rp500, maka jumlah permintaan roti coklatnya itu yang paling tinggi yaitu 12 ya di sini. 12. Ketika 0. Ketika 0 atau harganya itu gratis ya, maka permintaannya itu yang paling tinggi yaitu ada 12 roti coklat. Nah, kemudian harganya naik nih menjadi 500. Nah, ketika harganya 500, maka jumlah permintaannya pun akan menurun ya. Menjadi 10 ya, turun 2. Kemudian ketika harganya naik menjadi 1.000, jumlah permintaannya bagaimana? Ya, turun menjadi 8. Kita lihat lagi ketika harganya berubah menjadi 1.500, maka jumlah roti coklat yang diminta itu juga turun menjadi 6. Oke, ketika harganya naik menjadi 2.000, roti coklat yang diinginkan menjadi 4 ya, turun kembali. Nah, ketika harganya 2.500, jumlah roti coklat yang diinginkan hanya 2.
Nah, ketika harga tertinggi yaitu Rp3.000, maka apakah ada jumlah yang diinginkan atau permintaan akan roti? Ya, tidak ada alias 0. Nah, di sini jadi sesuai dengan hukum permintaan ya. Ini grafiknya turun. Kurvanya turun ke bawah sesuai dengan anak panah. Jadi pada kondisi ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, di sini untuk yang terakhir kita akan menyatukan antara tabel dan kurva permintaan ya. Nah, di sini ada tabelnya, tabel harga roti coklat dan jumlah roti coklat yang diinginkan atau yang diminta. Kemudian di sampingnya ada gambar kurva atau grafik permintaannya ya. Ini tanda grafiknya anak panahnya itu turun ke bawah. Ini menandakan kalau semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah yang diminta. Kebalikannya, semakin rendah harga barang, maka jumlah permintaannya akan semakin tinggi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.